Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut di materi berikutnya ya untuk mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Materi berikutnya adalah sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Oke, untuk karakteristik kewirausahaan dan perencanaan usaha kerajinan yaitu yang pertama teknik dan material produksi, pembuatan kerajinan, keselamatan kerja, dan pengemasan produk. Mungkin tidak semua yang akan Ibu jabarkan atau yang Ibu akan informasikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah teknik dan material produksi kerajinan. Setiap kerajinan mempunyai cara atau teknik pembuatannya sesuai dengan bahan dan peralatan yang dipakai. Selain peralatan dan bahan, pembuatan kerajinan tergantung pada fungsi dari produk kerajinan tersebut. Oke, teknik masih ya, ada juga beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal, yaitu adalah bentuk, jahit, ukir, anyam, tenun, dan ikat celup. Yang pertama adalah teknik bentuk. Dapat digunakan untuk membuat kerajinan dengan inspirasi budaya lokal berupa gerabah, kerajinan rabah, umumnya memakai bahan tahan liat melalui teknik pijat, pilin, putar, dan cetak. Kerajinan gerabah dapat diciptakan. Ini di sini untuk menunjang proses kerajinan gerabah yaitu ada meja putar, baik itu manual ataupun elektrik ya yang digoyang-goyang gitu dia jadi berputar di atasnya, kawat pemotong, lalu tempat air, spon, butser dan sebagainya. Yang berikutnya adalah teknik jahit. Teknik ini digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan seperti kain maupun karung. Jahit secara manual ataupun dengan mesin jahit ya. Teknik jahit berfungsi untuk merangkai potongan pola kain menjadi kerajinan bernilai guna. Bisa juga dari jahit ini kita tahu teknik jahitnya seperti apa menjadi sebuah pola atau sebuah hiasan jahitnya itu. Nah, di sini teknik berfungsi sebagai ornamen yaitu menerapkan teknik quilting atau jahit tindas. Dibuat dengan arah kreatif sehingga membentuk bentuk tertentu. Kayak yang berikutnya teknik ukir, yaitu bahan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan memakai teknik ukir adalah lilin, sabun, batu, kayu, dan sebagainya. Teknik ukir merupakan teknik dalam pembuatan ornamen. Bentuk ukiran pada bahan lunak berupa ragam hias flora dan fauna. Flora dan fauna itu tumbuhan dan hewan maupun bentuk-bentuk figuratif dan abstrak. Alat yang digunakan untuk mengukir bahan lunak yaitu alat ukir butsir, ukiran yang detail, rumit, dan rapi memiliki nilai yang tinggi. Teknik berikutnya adalah anyam. Anyam merupakan kerajinan yang umum dilakukan untuk di daerah di Indonesia. Anyam digunakan untuk menghasilkan barang-barang keperluan sehari-hari seperti keranjang dan tikar. Anyaman dibuat dengan menyilangkan dan merangkai lembaran-lembaran bahan lunak hingga menghasilkan berbagai motif. Sehingga sebagai ornamen, motif akan terlihat lebih menarik apabila bahan yang digunakan terdiri dari beberapa warna. Yang berikutnya adalah tenun. Tenun biasa dibuat dari benang seperti kapas, sutra, dan sebagainya. Dalam teknik tenun terdapat dua jenis benang, yaitu benang pakan dan benang lungsin. Pakan adalah benang tenun yang disusun sejajar, memanjang, dan tidak bergerak. Sedangkan lungsin adalah benang yang digerakkan oleh tangan pada alat tenun untuk diselipkan pada pakan, menurut Rahmi 2009. Yang berikutnya adalah ikat celup. Teknik ikat celup dalam bahasa Inggris yakni tie-dye. Merupakan teknik mewarnai kain dengan cara diikat, kemudian dicelupkan pada zat pewarna. Proses pembuatannya dapat dilakukan menggunakan kain lalu digulung, menjelujur, lalu kain diikat hingga kencang. Pada tradisi Jawa, teknik ini dikenal dengan nama batik jumputan. Nah, berikutnya adalah pembuatan kerajinan. Pembuatan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dapat dilakukan dengan cara sederhana sampai yang membutuhkan ketelitian. Untuk membuat hal-hal yang perlu dilakukan adalah pertama menentukan ide terlebih dahulu. Tuangkan ide Ananda membuat kerajinan itu mau membuat kerajinan apa.
Lalu kembangkan idenya misalkan membuat sebuah, yang pengen dipakai, kayaknya pengen dipakai ke sekolah. Alat yang bisa dipakai ke sekolah, kira-kira apa? Nah, dikembangkan. Kira-kira apakah tempat pensil, tempat HP, atau tas, atau dan yang lainnya. Lalu yang berikutnya menyempurnakan. Nah, pilih salah satu ide, lalu rancangan pola, ukuran, bahan, teknik, dan sebagainya. Gambar ide tersebut. Lalu mewujudkan ide, yaitu membuat sebuah kerajinan. Berikutnya adalah keselamatan kerja usaha kerajinan. Keselamatan kerja memiliki prinsip menjaga keamanan dan keselamatan bagi pengrajin dalam melakukan proses produksi. Dalam memproduksi kerajinan, para pekerja harus tetap mengutamakan keselamatan jiwa dari benda-benda di sekitarnya dan peralatan yang digunakan untuk bekerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja adalah sebagai berikut: melindungi pekerja dari risiko kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan, menjamin keselamatan orang-orang yang berada di sekitar tempat kerja, menjaga sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Berikutnya adalah keselamatan kerja bagi pengrajin, memastikan kebersihan ruangan, penerangan cukup, serta ventilasi udara yang memadai, menggunakan pakaian kerja yang melindungi seluruh tubuh. Menggunakan atribut penunjang, sepatu, sarung tangan, masker, atau kacamata, atau yang lainnya. Hindari bergurau saat bekerja. Dan yang terakhir adalah merapikan kembali peralatan kerja setelah dipakai pada tempatnya. Pengemasan produk kerajinan. Agar kerajinan inspirasi budaya lokal ini bernilai jual dan layak dikonsumsi, maksudnya dikonsumsi bukan untuk dimakan, tapi digunakan oleh kita, dikonsumsi gitu, dipunya oleh kita. Dibutuhkan pengemasan yang menarik. Pengemasan merupakan tampilan fisik dari produk yang akan dipasarkan, baik dari produk itu sendiri maupun dari kemasan luar. Pengemasan bertujuan untuk mengawetkan, melindungi, menyiapkan produk hingga siap untuk perjalanan yang didistribusikan ke konsumen dengan cara yang efektif, efisien, murah, dan mudah. Bahan yang digunakan untuk mengemas adalah disesuaikan dengan karakteristik dari kerajinan yang akan dikemas. Jangan sampai bahannya itu gampang rusak, kemasannya hanya plastik saja. Dan 1 lembar. Itu akan isinya akan pecah jika kesenggol sedikit. Jadi kalau kita mau mengemas itu sesuaikan dengan isi atau sesuaikan dengan kerajinan yang kita punya. Nah, oke. Mungkin, cukup untuk pertemuan kali ini, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, belajar ya, agar bisa mencapai cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.